Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kerusuhan mengerikan pecah ya di Bangladesh beberapa waktu yang lalu hingga berujung mundurnya Sheikh Hasina dari jabatan Perdana Menteri yang sudah 15 tahun dipegangnya. Dan kericuhan ini menyebabkan lebih dari 100 orang tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia atau WNI. Jadi ini dilansir AFP Selasa 6 Agustus, sedikitnya 109 orang tewas pada hari Senin 5 Agustus kemarin. Dan ketika ribuan demonstran yang marah membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh, Dhaka. Pada hari yang sama, Sheikh Hasina mundur dari jabatannya dan kabur ke luar negeri ya, pendengar. Dan kita mau tahu kabar terkini nih, situasi terkini di Bangladesh, pendengar, dan sudah tersambung nih dengan warga negara Indonesia, salah satu warga negara Indonesia di sana, dengan Ibu Tisa Silvani nih. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja langsung. Halo Ibu Tisa. Halo Bu, selamat siang. Halo, gimana kabarnya Ibu Tisa? Aman ya? Alhamdulillah sampai hari ini aman, tetapi masih kita harus begadang ya, tidak tidur. Kalau malam itu kita masih begadang, tidak tidur. Oke, jadi masih berjaga-jaga atau waspada begitu Bu ya? Ya. Oke. Ya, karena memang situasi banyak oknum-oknum yang istilahnya memanfaatkan situasi. Oke. Adanya perampokan di setiap daerah seperti itu. Kalau boleh tahu ini Ibu Tisa sendiri tinggal di kota apa di Bangladesh Ibu? Saya di kota Chittagong, 5 jam dari ibu kota Dhaka, distrik Chittagong. 5 jam lah dari Dhaka, pakai kereta ataupun pakai bis ya. Oke. Sekitar 300 km. Oke, jadi 5 jam ya. Jadi cukup dekat juga ya dengan ibu kota Dhaka nih. Jadi memang ini warga negara Indonesia tetap harus waspada. Ini ada himbauankah Ibu dari baik itu dari pemerintah Bangladesh sendiri atau dari KBRI sendiri terhadap warga negara Indonesia? Tentu saja dari KBRI kita mereka itu selalu bilang untuk selalu di rumah. Kita punya grup WhatsApp dengan KBRI, dengan konsulernya itu namanya Pak Wahyu ya, dengan stafnya Mbak Ida, Mbak Ayu, kita selalu berkomunikasi setiap hari via WhatsApp untuk menjauhi kerusuhan, untuk tidak keluar rumah dulu, untuk stok makanan untuk beberapa hari karena memang ya situasi masih tidak aman 100% sampai sekarang. Oke. Jadi apakah warga negara Indonesia di sana masih tetap bekerja atau beraktivitas seperti sedia kala atau memang di rumah saja, Bu? Untuk sekarang di rumah saja karena yang ada pekerja juga yang masih di sini dan itu mungkin ada yang habis masa kerjanya bulan Agustus ini pulang ke Indonesia dan rata-rata kita di sini ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang menikah dengan orang Bangladesh dan ada juga pelajar. Oke, jadi memang sebagian juga ada yang sudah habis masa kontraknya dan akhirnya kembali ke tanah air begitu Ibu ya? Mungkin ada yang kontraknya bulan Agustus ini, ada yang memang mungkin pulang dulu nanti kalau sudah situasi membaik akan balik lagi ke sini seperti itu Bu. Oke, tapi untuk aktivitas normal misalnya seperti pasar, lalu rumah sakit, transportasi publik, atau mungkin kantor pemerintahan di sana itu tetap buka atau memang sementara ini ditutup? Sebagian alhamdulillah 90% ya. Sekolah pun mulai buka tanggal 6 Agustus kemarin. Sekolah pun, tapi saya pribadi saya tidak mengirim anak saya dulu, sebelum 100% aman ya Bu ya. Tetapi saya lihat 90% sudah membaik
sudah membaik, angkutan umum ada, pasar pun ada, tetapi tidak semua. Seperti kayak daerah saya ini banyak toko-toko emas ya, toko-toko emas mereka masih tutup karena masih mungkin takut dijarah atau bagaimana, karena lihat situasi membaik. Itu saja seperti itu. Jadi masih tetap berjaga-jaga begitu ya. Ya, Lalu untuk bahan makanan sendiri nih Bu, apakah cukup mudah didapat atau terjadi kelangkaan di sana? eh, di berbagai daerah itu berbeda-beda ya. Alhamdulillah di tempat saya di Chittagong, daerah saya tinggal, itu tidak signifikan hilang bahan pokok itu. Tetapi memang pas awal-awal demo sekitar tanggal 20 Juli itu, 19 Juli setelah internet dimatikan 6 hari, itu memang saya mencari telur 2 hari kosong seperti itu. Dan alhamdulillahnya warga di sini seperti sayuran, seperti buah-buahan mereka bisa membagi. Jadi setiap orang bisa terbagilah seperti itu. Tidak sampai kekurangan bagaimana, tidak seperti itu. Oke. Tapi adakah juga mungkin himbauan ini Ibu dari KBRI sendiri, kalau situasinya mungkin kita tidak berharap ya, tapi kalau terjadi situasi yang tidak diinginkan, apakah warga negara Indonesia nantinya akan diminta begitu untuk balik ke tanah air? Ya, mungkin saya tidak tahu prosesnya bagaimana, tetapi mungkin akan dievakuasi juga karena memang lumayan banyak ya masyarakat Indonesia WNI di sini di Bangladesh. Mungkin sekitar 500 orang lebih. Termasuk Nepal atau tidak saya kurang tahu, tetapi untuk Bangladesh saja banyak WNI di sini seperti itu. Tetapi alhamdulillah KBRI selalu berkoordinasi, dan apabila ada rumah yang terancam, pihak KBRI selalu sudah menyiapkan tempat untuk yang lebih aman untuk warga negara Indonesia seperti itu. Oke. Untuk di Chittagong sendiri ada berapa warga negara Indonesia, Bu? Kalau di Chittagong sedikit ya, karena yang mungkin kurang lebih ada 15 orang, tambah anak tambah suaminya gitu. Ada dua pegawai, yang satu di Garmen, yang satu di Persipingan. Ada 2 mahasiswa juga di Chittagong, dan saya pun selalu kontak dengan mereka. Seperti itu. Jadi sesama warga negara Indonesia terus intens ya untuk berkomunikasi begitu ya Bu ya? Ya, alhamdulillah kita punya grup, kita saling memberikan info seperti itu. Adakah yang Ibu tahu warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan, baik itu mungkin daerahnya yang kesulitan bahan makanan atau apa gitu yang akhirnya bisa saling dibantu? Ya, setahu saya alhamdulillah WNI di Bangladesh belum ada yang sampai parah seperti itu. Tetapi setahu saya, kalau saya lihat di grup ya gitu. Tetapi untuk prosesnya bagaimana, detailnya bagaimana itu mungkin kadang pihak WNI itu langsung kontak dengan pihak KBRI seperti itu, Bu. Tetapi sejauh ini saya lihat aman. Ibu-ibu di Bangladesh, ibu-ibu WNI di Bangladesh ini kita masih saling berkomunikasi dan masih bisa berkomunikasi, dan belum ada dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, jadi ini bisa dipastikan WNI di Chittagong ini aman Ibu ya, karena saling berkomunikasi gitu ya. Iya, alhamdulillah dengan semua daerah juga, tetapi memang ya harus tetap waspada, Bu. Seperti saya sendiri, memang daerah saya aman, tidak ada kegaduhan, tidak ada kerusuhan kalau malam, tapi tetap kita begadang. Dan warga lokal pun mereka tiap malam belum tidur nyenyak juga, mereka pada keluar menjaga lingkungan sekitar seperti itu. Ini seperti kayak ronda nggak sih Bu kalau di Indonesia ya? Iya, kalau di Indonesia kayak siskamling ya. Nah, ya betul. Jadi kayak siskamling seperti itu. Saling menjaga ya, memang, lingkungannya saling menjaga ya.
Iya, ya, ya karena saya pun ada was-was juga karena daerah saya ini dekat masjid sama kuil berdekatan, gereja, wihara berdekatan. Tetapi alhamdulillah aman-aman saja sampai sekarang dan mudah-mudahan seterusnya. Yang menyewa rumah di atas juga non Muslim ya. Alhamdulillah kita semua baik-baik saja di sini. Iya. Seperti itu. Dan apakah pemerintah Bangladesh sendiri nih Bu atau pemerintah Kota Chittagong juga menerapkan jam malam nih untuk warga negara baik itu warga negara Bangladesh ataupun warga negara asing untuk tidak berkeliaran di jam-jam tertentu? Iya, tentunya karena pemerintah baru dibentuk kemarin ya Bu, dengan namanya Dr. Profesor Muhammad Yunus. Beliau itu pemenang Nobel Prize tahun 2006 dan beliau baru datang lagi ke Bangladesh kemarin dan beliau sekarang menjadi Chief Advisor Government, Interim Government sekarang di Bangladesh. Nah, ya alhamdulillahnya kemarin itu baru dibentuk pemerintahan Bangladesh seperti itu. Sebelum sekarang itu kan polisi sudah tidak ada di jalan, semua yang mengatur lalu lintas, membersihkan jalan-jalan yang rusak itu mahasiswa dan masyarakat yang ada di sini, seperti itu Bu. Jadi saling membantu ya untuk membersihkan kemarin akibat kerusuhan kemarin Ibu ya. Ya, kerusakan membersihkan. Alhamdulillahnya kita bersatu lah. Warga Bangladesh itu alhamdulillahnya bersatu dan mereka mepingin baru New Bangladesh, mereka bilangnya seperti itu, New Bangladesh. Berarti mereka ingin damai, ingin lebih baik lah Bangladesh. Mereka membersihkan jalan-jalan, mengecat semua jalan-jalan dan mengamankan situasi. Bahkan saya lihat Bu, maaf ya, bukan begini, lebih baik mereka mahasiswa yang mengatur lalu lintas. Begitu dari polisi dari yang sebelumnya. Seperti itu, lebih tertib sekarang. Lebih tertib ya. Dan memang karena punya semangat yang baru ya untuk Bangladesh yang jadi lebih baik begitu Ibu ya. Ya, mudah-mudahan karena kita pun deg-degan ya Bu. Iya, kami pun Kalau di tanah kami pun selalu siaga. Iya betul. Kami pun di tanah air deg-degan Ibu sama warga negara Indonesia di sana, saudara-saudara kita ya. Makanya kita mau tahu ini situasi kabar terkininya seperti apa dan alhamdulillah semuanya dalam situasi terkendali, semua aman dan semoga beberapa hari ke depan nih jadi lebih baik lagi. Tapi menurut Ibu disarankan untuk bagi yang mau ke Bangladesh saat ini masih disarankan untuk datang ke sana atau nanti tunggu dulu? Jangan dulu lah, tunggu sampai stabil semuanya karena memang di setiap daerah pun sekarang masih berbeda-beda Bu. Daerah saya alhamdulillah aman, tetapi daerah lain kadang masih ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim perampokan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua daerah aman gitu Bu. Seperti itu. Jadi janganlah dulu yang mau travel ke Bangladesh cancel aja dulu gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Jadi ditahan. Tunggu sampai ya betul. Tunggu sampai pemerintahan ini solid dan keamanannya stabil lagi seperti itu Bu. Jadi ditahan dulu yang mau berlibur mungkin ya. Atau yang mau bertemu begitu dengan keluarga di Bangladesh mungkin ditahan dulu. Kalau Ibu terakhir kapan Ibu ke tanah air? Bulan Mei kemarin. Setelah Lebaran begitu ya? Iya. Cuman sebentar, saya sendiri cuma 2 minggu di Indonesia. Jadi berharap bisa kembali ke tanah air Ibu berlibur ya bersama keluarga ya? Iya, insya Allah. Saya berharap sih. Saya sih masih tetap akan menjadi warga negara Indonesia. Begitu. Cuma kan saya juga kalau harus pulang sendiri kesian keluarga saya, anak saya, suami saya. Saya pun masih ada mertua ya, mertua orang sini, orang Bangladesh seperti itu. Yang penting ini merah putih masih di dada Ibu ya? Oh ya, tentu. Semua WNI di sini, insya Allah mereka masih paspor Indonesia.
Alhamdulillah. Kampung halaman di mana Ibu? Saya asli Sunda, orang Bandung. Oh, orang Bandung, dekat sama Jakarta ya, naik. Sudah Iya. coba WUS belum nih Bu ya? Ya, kemarin itu belum, belum. Saya tidak diizinkan sama kakak ipar saya, sama kakak saya untuk pakai WUS sendiri karena saya selalu pakai travel. Oke, pakai travel ya. Ya jauh soalnya daripada larangnya kakak ipar saya tidak mau jemput, macet katanya. Seperti itu, Bu. Padahal bisa turun di stasiun Bandung loh Bu. Iya itu. Tapi cuma cepat juga sih, saya harus ketemu dengan teman saya yang ada di Indramayu, Cirebon, seperti itu. Berkeliling. Saya kemarin tinggalnya di Jakarta sama keponakan, sama kakak saya yang pertama. Itu. Nanti kalau sempat ke tanah air, ke Jakarta mungkin bisa main ya ke Voice of Indonesia nih. Oh, insya Allah. Terima kasih undangannya Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan terima kasih juga Ibu sudah berbagi nih bersama kami ya, Bu Tisa Silvani. Semoga semuanya sehat ya, semua juga aman di sana, tanpa satu kurang apapun nih di Bangladesh nih. Ibu, salam ya untuk keluarga di sana. Tadi ada anaknya yang kecil, lucu sekali. Iya, dia yang bungsu. Dia juga kalau ya kemarin itu kita tuh sudah pasrah, ada suara ambulans, suara polisi. Dia bilang, "Amu, kita akan mati ya," katanya gitu. Ya Allah, deg-degan, tapi ya bagaimana, tiap negara. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakan saja semua WNI di sini aman, sejahtera, dan tidak harus sampai dievakuasi ke Indonesia gitu. Tetapi kalaupun misalkan harus dievakuasi, ya mau bagaimana lagi, doakan saja yang terbaik. Amin, gitu. amin. Dan alhamdulillahnya KBRI kita di sini selalu menjaga kita. Amin. Amin Ibu, semoga pokoknya yang terbaik di sana ya, warga negara Indonesia di sana, dan juga pemerintahan di sana dan masyarakat Bangladesh juga di sana, kita doakan pokoknya yang terbaik Ibu. Ya, mudah-mudahan, saya berharap, saya pun pribadi, saya dari tahun 2007 di sini, mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang jauh lebih baik, karena saya dengar dari keluarga suami juga, Dr. Yunus ini, Masya Allah, beliau itu tidak ikut partai manapun dan dia selalu memikirkan rakyat kecil, seperti itu, Bu. Oke. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih Ibu sekali lagi, Bu Tisa Silvani, dan salam untuk teman-teman di sana dan keluarga di sana Ibu ya. Sama-sama Ibu, terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan warga negara Indonesia di Bangladesh, Ibu Tisa Silvani. Ini mengupdate situasi terkini di Bangladesh, dan kita doakan yang terbaik tentunya ya. Tidak hanya untuk warga negara Indonesia di sana, tapi juga pemerintahan dan masyarakat Bangladesh untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan masih dengan kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.